kid. Don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Ini kita sudah masuk ke sekolah, sekolah BPM ya. Nah, kita lihat anak-anak yang berprestasi nanti. Ya, kita coba tanya-tanya lah ya. Pak Komar, kita data siswa yang berprestasi di sekolah kita. Oh, ada. Itu namanya Nur Hikmah. Ya, itu dia dari kelas 10 di TKP 1. Kebetulan dia ikut tanding namanya Pimda 142 Open Turnamen. Dia lokasinya adalah di Bumi Kitri atau di GOR ya, di Curug, Kabupaten Tangerang. Ada lagi nggak selain Nur Hikmah? Ada namanya Andika Rekio. Dia kelas 10 RPL. Kebetulan dia hobinya adalah programmer. Permisi. Assalamualaikum. Salam. Waduh. Selamat siang, Bapak. Minta izin. Siap. Kabar sehat ya. Saya dari teman-teman dari Rebel TV pengen ngobrol tentang anak-anak yang berprestasi. Siap, Pak. Katanya ada. Ya. Kita langsung aja, Pak, ketemu anak-anak. Ada. Oke. Boleh juga sih supaya akan lebih cepat prosesnya. Siap. Bisa saya ketemu anaknya kan. Mungkin bisa banyak tanya-tanya ya. Kita langsung saja menemui anaknya. Oke. Ya, yuk. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. Ini anaknya, Pak. Oke. Ya. Oh, ini ya. Namanya Andika Rekio. Oh. Kelas 10 RPL. Oh. Kebetulan dia menghasilkan uang sendiri, Pak, dengan kerja freelance Tentang IT. tentang IT. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Saya pengen ngobrol sama kamu. Menarik ya buat anak-anak muda ya hari ini yang memang punya potensi di gamer, lebih banyak kegiatan di gamer, tapi juga bisa membuat aplikasi. Itu penting. Ya. Nika, kamu sekarang kelas berapa sih? Kelas 10. Kelas 10. Oh. Suka main game atau memang bikin aplikasi aja? Kadang suka main game gitu kan. Karena ini kepo kan kayak cara buat game gimana, program kayak gimana gitu. Jadi pelajari itu. Pelajari. Dari mana belajarnya, di YouTube atau di mana? Dari YouTube kursus? kan, dari sekarang kan banyak tuh, dari YouTube, dari Google. Oh, begitu. Kenapa kamu tertarik di dunia gamer? Nggak ada apa sih? Karena kan kalau dari itu saya suka, dari dulu kan suka ini, ngeliat orang buat server kayak gimana caranya. Buat server gitu. Server. Tapi kamu udah suka dari dulu ya, artinya? Dari kelas 7. Dari kelas 7. Oke. Buat server. Kamu tahu server itu apa gitu kan pada waktu itu? Jadi server itu kan kayak sebuah jaringan itu. Oh, jaringan. Iya. Oke. Jadi sehingga tertarik untuk lihat-lihat internet untuk belajar ya. Tapi kamu nggak belajar khusus ya? Nggak berapa lama kamu apa sih sehingga kamu bisa mahir, tahu bahwa itu penting buat kamu tuh? Kan dari sejak kelas 7 saya ini main game, lama-lama kan bosan juga main game, jadi gimana cara buat game kayak gitu, buat gamenya. Buat gamenya. Sampai sekarang. Kamu bikin server untuk perusahaan-perusahaan atau apa? Kayak komunitas itu kan yang butuh buat apa itu. Oh. Dan mereka bayar ya? Ya. Berapa duit? Boleh tahu nggak sih? Saya biar saya bagi gitu loh. Tergantung juga. Kadang kalau ada yang sulit ya bisa sampai 1 juta. Seberapa penting sih IT untuk anak-anak muda seumuran kamu gini? Kan sekarang kan kebanyakan teknologi itu makin maju kan ya. Oke. Jadi teknologi itu gimana cara dibuatnya? Nah, saya mempelajarinya juga. Biar
biar lebih mempermudah cara ini. Kamu kepikiran nggak mau jadi hacker? Belum kepikiran. Enggak kan? Kan sekarang tuh banyak anak muda yang jadi tiba-tiba jadi hacker. Kemarin tuh yang heboh tuh kan gitu loh. Iya. Nah, kamu suka nggak? Kalau jadi hacker sih belum tertarik ya. Nggak tertarik? Janganlah. Iya, ngeri juga. Itu kamu bikin jaringan, ya kan gitu ya? Jaringan. Sudah berapa banyak yang kamu bikin? Kalau ini kayaknya udah lebih dari 20. 20? Buat ini. Sudah berapa lama? Udah lumayan lama, dari kelas 8. Kelas 8. Tadi mulai belajar kelas 7. Kelas 8 sudah mulai. Berarti udah 3 tahun. Belajar, ya. Udah jalan 3 tahun ya? Berarti penghasilan kamu udah bagus dong ya? Kadang ini 1 juta. kadang ada yang kadang 2 itu. Itu 1 bulan? Ya. Nah 1 bulan kamu bisa bikin berapa? 1 bulan tergantung ada proyeknya mau bikin berapa gitu. Oh gitu. Jadi tergantung proyek. Tapi sebulan bisa berapa biji? Kira-kira? Pukul rata deh. Kalau proyek kan nggak ngatur itu kan, kadang lama dibuatnya, kadang bentar itu. Jadi kalau ini tetap sebulan sekali. Kamu merasa beruntung nggak sih bisa bisa mempelajari IT dan menghasilkan gitu? Ya, merasa. Hah? Merasa. Oke. Gimana pandangan orang tua? Orang tua malah ini kayak kurang tahu gitu. Kenapa nggak ngomong? Tapi kadang tahu juga itu. Hah? Kadang tahu juga. Berarti kalau 1 juta lebih kamu dapat udah 20 juta lebih dong ya? Kemungkinan besar loh. Kurang dihitung juga. Nggak dihitung. Kamu punya kemampuan gitu, tapi kamu bisa mengaplikasikannya untuk dirimu sendiri. Ya, ada berapa orang yang ikut yang sudah kamu ajarin? Mungkin udah ada kali 5 atau berapa. Soalnya kan kalau ngajarin dari autodidak itu kan susah juga ngajarin. Nah, kendala-kendala yang kamu temui itu apa biasanya? Kalau kendala itu kan kadang ada project itu dalam ini bisa jadi 2 project itu. Hebat dong sekaligus masuk 2 gitu. Iya, tapi pusing ya. Pusing. Ya udah kerja ya pusing. Saran kamu terhadap teman-temanmu yang suka dengan IT? Saran gimana ya? Kalau saran saya sih lebih dimendalami gitu ya. Kalau jangan terlalu banyak gimana ya? Bercanda gitu. Nah, gitu sarannya kamu agar teman-temanmu juga bisa membuat aplikasi sendiri supaya serius ya, melatih kemampuan ya. Ini adalah bentuk penghargaan saya terhadap kamu ya, atas apa yang kamu lakukan buat diri kamu ya. Ya, berbagi di jalan seni adalah berbagi kepada orang-orang yang punya prestasi dan berdedikasi buat dirinya, terutama membangun mencontoh bagi yang lain ya. Andika, ini bentuk penghargaan dari Kerabat TV dan Rumah Nagumi ya, karya yang membuat kamu akan lebih berkarya lagi ya. Betul nggak? Terima kasih atas waktunya. Tetap optimis bahwa duniamu adalah masa depan yang akan kamu raih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Arianto, Kepala SMK Bina Putra Mandiri Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sekolah ini memiliki visi dengan bekal keimanan dan ketakwaan, mempercepat kemampuan wilayah dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki daya nalar tinggi, kreatif, produktif, dan inovatif. Mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan segala perkembangan keilmuan di era revolusi teknologi, informasi, dan komunikasi. Untuk mewujudkan itu semua, saya mengajak kepada seluruh pengelola dan tentunya orang tua siswa untuk menciptakan sekolah yang asri, bersih, dan nyaman sebagai tempat pendidikan anak-anak kita. Semoga anak-anak tambah semangat pendidikan dan sekolahnya. Oke, saya ketemu lagi dengan salah seorang murid kelas 10 ya, yang memiliki prestasi
di dunia olahraga yaitu pencaksilat ya. Dia sudah melakukan penghargaan medali emas untuk tingkat nasional, tingkat apa? Iya, tingkat nasional. Tingkat nasional. Oke. Namanya Nur Hikmah. Nur Hikmah. Dalam rangka apa sih kamu bisa dapat hadiah kayak gitu tuh? Dalam rangka kemarin lomba di Pemda Kabupaten Tangerang. Tangerang. Iya. Oke, daftar sendiri. Enggak, didaftarin. Didaftarin. Iya, 1 parung panjang. Separuh Jadi banyak. dari sekolah lain juga. Oh, dari sekolah lain juga. Oke. Mula-mula kamu tertarik di pencaksilat kenapa? Saya juga suka olahraga, suka lihat teman-teman bisa bela diri gitu. Jadi tertarik karena bela dirinya. Nah, di sana ada berapa orang yang dikirim itu? Banyak, hampir 20 lebih. 20 lebih. Ya, kan Yang- satu kecamatan Parung Panjang. Hmm. Dari sekolahan Nida, SMP sampai SMK ada. Yang dari sekolah sini berapa? Dari sini Selain kamu? 7 atau 8 orang. 7 atau 8 orang. Iya. Tapi yang dapat kamu doang. Yang dapat, yang lain juga dapat. Ada yang perunggu, ada yang Tunggu. perak. Oh, oke. Penghargaan itu penting gak sih? Penghargaan itu sangat penting. Ah, Jadi kan itu sama aja prestasi kita. ah, Jadi Terus? seneng aja gitu. ah. Kamu bisa mengalahkan lawan kayak gimana? Itu tekniknya atau gimana? Ya harus percaya diri aja. Percaya diri. Percaya diri. Oke, terus? Sama kan kita juga udah diajarin banyak jurus. Ah. Jadi harus dipakai. Nah, coba dong ceritain kelas apa kemarin? Kelas B. Usia dari SMP Ah. sampai SMA. Tapi itu tergantung berat badannya sama tinggi badannya. Ah. Kamu berat badannya berapa sih? Kecil banget gitu. 35. 35. Iya. 35 bisa ditenteng dong. Iya kan kecil. Kamu emang tendangan kenceng. Kan lawannya juga setara. Hmm? Lawannya juga setara, Setara. tingginya sama. Ah. Jadi Ada kelas lah ya, artinya Iya. ada ini. Oke. Apalagi mimpi-mimpi yang ingin kamu kejar setelah dapat juara itu? Apakah berlatih terus lah biar dapat gitu. Saya juga latihan mah nggak pernah bolos. Sering. Pulang sekolah juga kadang-kadang suka latihan. Gimana pandangan orang tua deh? Ikut seneng gitu. Nggak nyangka bisa dapet yang emas. Saran kamu buat teman-temanmu nih? Latihan terus aja, ambil yang baik-baiknya. Sama jadiin motivasi. Kalau misalnya gagal, jadiin motivasi aja. Oh. Jadi kita itu harus berjuang lagi. Kalau misalnya dapat penghargaan, itu juga seneng gitu ke kitanya. Jadi pencaksilat juga bukan jurus-jurusnya aja, banyak hikmah-hikmahnya yang dapat kita ambil. Oke. Apapun yang kamu raih itu adalah hasil kerja keras pertama ya. Kerja keras. Nggak mungkin tanpa kerja keras kita mendapatkan sesuatu. Ya nggak? Iya. Nah, kamu latih berapa kali seminggu? 1 kali. Kadang kalau ada waktu setiap hari habis pulang sekolah. Kalau ada waktu hampir setiap hari, bisa setiap hari. Iya. Oke ya, saya apresiasi apa yang kamu lakukan. Ini sebuah penghargaan dari masyarakat, dari siapapun ya. Bahwa apapun yang kita lakukan itu sebenarnya itu buat diri kita ya. Tentunya tetap harus diraih apa yang kamu cita-citakan ya. Sekolah ini adalah sekolah yang berusaha untuk mendidik anak seutuhnya. Jadi bukan sekedar melatih atau membuat anak memiliki kemampuan tertentu, tapi pendidikan secara menyeluruh. Jadi anak itu, karena anak itu spesial ya, memiliki potensi masing-masing berbeda, maka kita berikan kesempatan kepada anak untuk berkreasi dan berprestasi sesuai dengan potensi mereka. Sekolah ini juga membangun hubungan yang kuat antara sekolah dengan orang tua dan anak gitu. Jadi segitiga ini harus kuat, karena pendidikan itu tidak hanya beres di sekolah, tapi juga harus terbangun di rumah dan lingkungan. Nah, jadi antara kita dengan orang tua untuk bisa meningkatkan atau mengekspresikan potensi anak. Nah, termasuk 2 anak yang memiliki potensi tersebut. Jadi kepada semua siswa yang memiliki prestasi, termasuk yang 2 anak ini, kami akan berikan ruang yang luas, ya. Jadi mereka dioptimalkan potensi mereka, digali potensi mereka. Harapannya kita bisa
menyiapkan generasi bangsa, pemimpin bangsa yang akan datang. Sejak sekolah ini didirikan, sekolah ini memiliki cita-cita agar anaknya menjadi presiden Republik Indonesia. Nah, itu adalah pesan Bung Karno, bahwa kalau kita mimpi harus tinggi langit, jatuh ke bintang-bintang. Ya kalaupun nggak jadi presiden, anak-anak kita bisa jadi menterinya, bisa jadi para pemimpin, jadi kepala sekolah, jadi leader-leader, jadi pengusaha, jadi ustadz, jadi kiai, jadi pemuka-pemuka agama, jadi pimpinan perusahaan. Nah itulah, menurut saya akan tetap jadi bintang. Ya, Nur Hikmah, ini saya hadiahkan buat kamu atas prestasimu ya. Prestasi itu kan tidak hanya di sekolah, tapi dengan kemampuan, dengan skill yang kamu punya, ini bentuk apresiasi yang dukungan lah terhadap apa yang kamu lakukan. Mudah-mudahan kamu bisa menjadi lebih baik dan bisa mencontohkan ke teman-temanmu yang lain. Ya, sepakat ya? Oke. Gimana? Terima kasih banyak waktunya. Semoga tambah sukses. Tetap optimis bahwa apapun yang kamu dapat hari ini adalah sesuatu yang menjadi penanda bahwa untuk masa depan kamu. Ya, makasih ya, Nur ya. Oke. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Ya, prestasi atau apapun itu tidak harus dalam lingkup sekolah. Prestasi yang kamu punya itu juga dalam bidang-bidang lain memiliki juga nilai-nilai khusus. Sekolah itu penting, tapi belajar jauh lebih penting. Berbagi di jalan seni dengan saya Ridwan Manantik.